wabarakatuh semuanya. Di tahun 2023, BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,70 juta jiwa. Dalam 78 tahun usia Indonesia, berarti jumlah penduduk bertumbuh 307% atau rata-rata per tahunnya sekitar 4%. Dengan jumlah murid di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 telah mencapai 53,14 juta orang menurut catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. 3,36 juta guru dan 399.376 unit sekolah di Indonesia. Indonesia sudah menjadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika. Tapi, apakah dengan ukuran sistem pendidikannya yang super besar ini, kualitas pendidikannya juga tinggi? Yaps, kalian sudah pasti tahu jawabannya, yaitu tidak. Berdasarkan skor PISA, Indonesia di tahun 2018 menunjukkan bahwa matematika skor 379, membaca skor 371, dan sains skor 396. Ini jauh menurun dibanding di tahun 2015, yaitu matematika skor 386, membaca 397, dan sains 403. Dalam perangkingan, Indonesia mendapati nomor urut 73 dari 79 untuk matematika, nomor urut 71 dari 79 untuk sains, dan 73 dari 79 untuk literasi. Miris banget bukan? Lalu pertanyaannya, mengapa bisa semiris itu kondisi pendidikan di Indonesia? Apa sih yang salah dari pendidikan di Indonesia? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Untuk mengawali tahun baru tahun 2024, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. So, stay tune and watch video ini sampai habis. Indonesia emas di tahun 2045. Namun sebelumnya, apa itu Indonesia emas di tahun 2045? Nah, generasi emas 2045 merupakan sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Lalu, apa menariknya Indonesia tahun 2045? Nah, yang menjadi daya kemenarikannya Indonesia tahun 2045 yaitu bonus demografi. Hal ini merupakan momen kuantitas penduduk di mana signifikan kuantitas penduduk Indonesia itu meningkat. Kuantitas pertumbuhan penduduk itulah sangat penting. Mengapa? Sebab semakin meningkatnya tenaga kerja dan semakin banyak produktivitasnya, maka potensi penghasilan semakin meningkat, di mana ekonomi juga akan ikut meningkat. Juga lapangan pekerjaan semakin meningkat pula. Mungkin orang luar negeri pandai mengembangkan teknologinya saat ini, namun orang Indonesia pandai mengembangkan generasi penerusnya. Meskipun ini bahan candaan, tetapi hal ini merupakan aset meningkatnya generasi penerus bangsa ini. Angka kehamilan yang tinggi di Indonesia, sementara itu negara-negara maju malah menurunnya angka kelahiran dikarenakan orang-orangnya tidak pada menikah atau bisa saja lebih mementingkan karirnya. Ini sangat amat menjanjikan di tahun 2045, di mana anak-anak yang sekarang ini masih kecil, so pasti di tahun 2045 mereka akan tumbuh dewasa yang produktivitas. Terus, bagaimana cara agar penduduk Indonesia siap menghadapi bonus demografi di tahun 2045 dari segi pendidikannya? Sebelumnya, kita lihat pendidikan Indonesia sekarang ini. Apakah sudah siap dalam menghadapi bonus demografi? Jawabannya ya tentu belum dong. Kok belum? Ya iyalah. Coba kalian lihat di sekeliling kalian. Apakah pendidikan sekitar kalian atau yang pernah kalian temui sudah berjalan secara adil tanpa adanya kesenjangan sosial? Belum berjalan adil kan? Yaps, masih banyak sekali anak-anak yang belum merasakan pendidikan karena beberapa hal. Salah satunya seperti pertumbuhan ekonomi keluarga yang kurang. Lalu, bagaimana solusinya yang tepat? Nah, solusi yang pertama yaitu meningkatkan APBN untuk pendidikan. Dalam hal ini, kurangi tindak korupsi biaya pendidikan. Nah, kesadaran dari diri sendiri juga diperlukan dalam mengurangi kasus korupsi biaya pendidikan tersebut, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.
Lalu bagaimana dengan banyaknya bantuan anak-anak yang salah sasaran tersebut? Oke, gini Sobat Pintar, bisa dimulai dari kesadaran pemerintah bawah, di mana dalam memberikan bantuan harus yang benar-benar membutuhkan dengan cara disurvei secara kelayakannya. Bagi penerima bantuan yang dirasa dirinya mampu, belajarlah menolak bantuan tersebut dan berikan bantuan tersebut kepada yang lebih membutuhkan. Nah, tidak hanya pemerintah bawah, pemerintah atas juga perlu melakukan pengecekan secara berkala terhadap kelayakan masyarakat penerima bantuan tersebut. Gak semudah itu dong. Nah, emang gak semudah apa yang diperbincangkan. Maka dari itu, apakah mau benar-benar membuat Indonesia itu mencapai masa kejayaannya atau tidak? Itu semua tergantung kesadaran dari diri masing-masing Sobat Pintar. Kedua, yaitu kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Secara rinci, penduduk yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA mencapai 20,63% dan yang berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP sebanyak 14,57%. Sedangkan yang tamat sekolah dasar atau SD sebanyak 23,82%. Sebanyak 23,32% lainnya itu belum sekolah atau tidak tamat. Tapi sebenarnya salah satu faktor yang menentukan seberapa tinggi kualitas sumber daya manusia yaitu lulusan yang berhasil menempuh ke jenjang sarjana. Memang kuliah tidak menjamin kesuksesan Sobat Pintar. Namun, mengapa demikian? Sebab sekarang ini banyak pekerjaan yang dibutuhkan dengan berstandar lulusan universitas. Meskipun tercatat masih banyak jumlah pekerja lulusan SD ke bawah sebanyak 49,397 juta, itu sebanyak 23,28 juta pekerja yang merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian 24,72 juta pekerja itu merupakan lulusan sekolah menengah atas atau SMA. Pekerja yang merupakan lulusan sekolah menengah kejurusan atau SMK itu sebanyak 16,86 juta orang. Nah, wajar dong jika banyak yang belum kuliah, kan jumlah penduduk di Indonesia itu banyak. Jadi banyak faktor juga yang menghambat pendidikan di Indonesia. Salah satunya kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang kurang. Nggak gitu Sobat Pintar, buktinya negara Chinese aja bisa mencapai lulusan sarjana yang tinggi, walaupun jumlah penduduknya juga banyak. Ini bukan maksud membanding-bandingkan ya Sobat Pintar. Tujuannya hanya untuk memotivasi saja agar bisa dari diri kita sendiri dulu aja, dimana kita harus sadar akan pentingnya pendidikan itu. Mau membuat negara maju atau tidaknya, semua berawal dari kesadaran diri masing-masing Sobat Pintar. Jika kualitas meningkat, maka terciptanya sumber daya manusia yang pandai dan berkualitas tinggi juga, sehingga dapat mengembangkan produktivitas yang lebih tinggi lagi, serta pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat Sobat Pintar. Ketiga, yaitu tingkatkan kualitas guru. Mengapa demikian? Sebab di Indonesia sendiri banyak kuantitas gurunya, namun masih ada juga guru yang kualitasnya belum mencukupi. Kok bisa? Bisa dong Sobat Pintar. Makanya dengan seperti itu, tidak hanya siswa yang perlu ditingkatkan kualitasnya, guru juga perlu, sebab guru itu kan panutan bagi siswanya. Nah, dalam meningkatkan kualitas guru bisa dengan pelatihan yang lebih intensif dan profesionalisme, peningkatan anggaran guru, serta dalam rekrutmen guru juga harus lebih selektif lagi. Seperti guru yang memiliki kompetensi harus sesuai bidangnya. Misalnya, lulusan prodi PAI S1 ditempatkan menjadi guru PAI juga, bukan malah menjadi guru kelas. Mengapa? Kan semuanya memiliki hak yang sama untuk tes rekrutmen sebagai guru kelas. Tidak seperti itu Sobat Pintar. Memang semua orang bisa menjadi guru, namun tidak semua orang bisa menghadapi siswanya. Sebab bukankah pendidikan yang dianut sebelumnya sangat bertentangan dengan pekerjaan yang diambilnya sekarang ini? Solusi yang terakhir atau keempat, yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia yang berubah-ubah. Sebenarnya bagus sih demi kemajuan pendidikannya, namun pada realitasnya belum ada hasil yang signifikan sebab implementasinya belum merata dan terlaksana semuanya. Sebaiknya bukan hanya memperbarui kurikulum, namun alangkah lebih baiknya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia terlebih dahulu.
Nah, jika sistem pendidikan di Indonesia sudah terlaksana dengan semestinya, maka pembaruan kurikulum bisa disesuaikan dengan kemajuan zaman juga. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus diimbangi dengan minat bakat siswanya, bukan hanya menekankan pada tingkat pengetahuan kognitifnya saja. Kenapa harus seperti itu? Gini Sobat Pintar, sebab kemampuan setiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi perlu diperhatikan juga dalam pengembangan minat dan bakatnya yang berbeda-beda itu. Harapannya buat pendidikan di Indonesia ke depannya semoga jauh lebih baik lagi dan lebih mudah diakses untuk seluruh penduduk Indonesia, terlepas dengan kondisi latar belakang yang berbeda-beda itu tadi. Buat Sobat Pintar yang sedang menempuh pendidikan, tetap semangat, jangan berhenti, terus berjuang hingga lulus. Jika bukan kita sebagai generasi muda yang bergerak, maka siapa lagi yang akan memajukan bangsa ini dan siap untuk menghadapi tahun 2045 kelak. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun pengucapan, serta konten ini bukan bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, namun hanya memberikan solusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia serta memenuhi tugas akhir inovasi pendidikan. Sekali lagi aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu ya. Bye bye Sobat Pintar.